Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para jemaah sekalian, jemaah pengajian tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini bisa bersilaturahim kembali meski dalam kondisi yang semacam ini, karena kondisi dan situasi pandemi, ada juga menyebutnya pandemi, ya. Kondisi sekarang ini masih terus mewabah, dan kita banyak bersyukur ketika kita masih termasuk di antara mereka yang Allah lindungi dan tetap dalam keadaan sehat. Semoga dilimpahkan salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Berikutnya saya akan melanjut kajian kita ini seperti yang Pak sampaikan tadi, hingga ayat yang 116. Tapi sebelumnya saya akan sedikit mengulang kajian kisah Nabi Musa alaihissalam ini dari ayat 103, bahwa kisah Nabi Musa alaihissalam ini merupakan kisah yang ke-6 dari kisah para nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ini. Dan boleh dikatakan kisah Nabi Musa ini kisah yang paling panjang di antara kisah para nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Shu'aib alaihissalam, ya, yang sudah dikisahkan di dalam surat Al-A'raf ini, dan Nabi Musa bin Imran. Ini dikenalnya itu Nabi Musa adalah bin Imran. Dia adalah putra dari Imran, tapi bukan Imran yang merupakan orang tua dari Maryam. Jadi jangan salah paham, namanya sama-sama Imran, jadi bukan orang tua Maryam. Ya kan? Karena Maryam pun orang tuanya adalah Imran. Kalau orang tua Maryam, Imran itu adalah saudara dari Nabi Zakaria. Ya. Jadi setelah generasi berikutnya. Lalu kemudian di dalam ayat ini, ya, ketika Allah mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam, dimulai dari sebuah penggambaran tentang keadaan Nabi Musa, ya, pada awal-awalnya, ya, dan ini disampaikan bukan cerita dari awal beliau lahir, tapi cerita dari awal beliau menyampaikan dakwah ini kepada Fir'aun. Di dalam ayat itu diawali dengan kalimat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsna min ba'dihi Musa bi ayatina ila Fir'aun wa mala'ihi wa dhalamu biha fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Kemudian kami bangkitkan sesudah mereka Nabi Musa alaihissalam dengan membawa ayat-ayat kami, tanda-tanda kebenaran dari kami, ila Fir'aun wa mala'ihi, dan kepada Fir'aun dan kepada pembesar-pembesarnya. Namun Fir'aun menolaknya, mengingkarinya. Lalu perhatikanlah oleh kalian semua bagaimana akibat orang-orang yang merusak semacam Fir'aun dan pembesar-pembesarnya tersebut. Jadi ayat ini merupakan penjelasan lanjut daripada ayat yang keempat dari surah Al-A'raf ini, ya, tentang kisah betapa banyak negeri-negeri yang di dalamnya Allah telah mengutus para rasul kepada kaum atau kepada bangsa tersebut, lalu kemudian bangsa atau kaum tersebut mengingkarinya, dan bahkan pengingkarannya bukan sekedar pengingkaran penolakan biasa, tapi pengingkaran yang dilanjutkan dengan hal-hal yang bersifat perlawanan, bahkan menantang, ya, kebenaran ini dengan menganggap seolah-olah di belakang para nabi Tuhan Allah ini tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa, sehingga mereka berani menantang kalau para nabi ini di atas kebenaran, maka tunjukkan bahwa mereka bisa mendatangkan azab kepada mereka dan membuktikannya dengan mukjizat tertentu. Nah, itu kisah Nabi Musa ini lanjutan dari apa yang Allah jabarkan, yang Allah terangkan di awal di surat Al-A'raf ayat ke-4 ini. Kemudian ketika Allah menerangkan di dalam ayat 104, ya, wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin haqiqun ala an la aqula 'ala Allahi illa al-haq. Ya, pada ayat 104 dan 105, ketika Nabi Musa mengatakan, ya Fir'aun, wahai Fir'aun, aku adalah seorang rasul dari Allah Tuhan semesta alam ini, haqiqun ala an la aqula, dan merupakan sebuah, ya, kebenaran yang tidak bisa ditolak,
harus aku sampaikan kepadamu bahwa tidak ada apa yang aku sampaikan ini kecuali adalah kebenaran. Jadi apa yang aku sampaikan ini adalah apa adanya daripada apa yang Allah wahyukan kepadaku, dan itulah yang aku sampaikan kepada engkau wahai Firaun. Ya. Jadi rubi wa haqqun alayya. Jadi istilahnya merupakan perintah Allah, keputusan Allah, dalam Musa tinggal menyampaikannya kepada Firaun pada waktu itu. Lalu kemudian ketika di ayat berikutnya dikatakan qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Nah, ini adalah utapan dari Nabi Musa berikutnya. Bahwa aku datang membawa kebenaran kepada engkau wahai Firaun, ya. Kebenaran dari Allah, ya, Tuhanmu. Nah, disebutnya min rabbikum. Kata-kata Rabb ini supaya lebih menggambarkan Allah itu kuasa, Allah itu zat yang maha berkehendak, Allah itu yang maha mencipta, Allah itu menciptakan manusia, menciptakan langit, menciptakan bumi. Ini kata-kata Rabb arahnya ke sana. Fa'arsil ma'i ya Bani Israel. Maka bebaskanlah kaum Bani Israel ini. Jadi saya dipahami dalam sejarah Nabi Musa dan Firaun ini adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam saat itu punya kaum tersendiri. Kaumnya adalah Bani Israel. Ya. Sedangkan Firaun kaumnya adalah kaum Kibti, ya, orang asli Mesir. Jadi Nabi Musa adalah orang yang aslinya pendatang, ya, datang dari daerah area Palestina, lalu kemudian mereka tinggal di Mesir. Ya. Jadi disebutkan dalam tafsir ini, wa kana sababu sukna Bani Israel di Mesir, adapun sebab-sebab bertempat tinggalnya kaum Bani Israel tersebut di Mesir, ma'anna abahum kana bil ardil muqaddasah. Ya. Di mana memang pada dasarnya bapak moyang mereka, para nabi sebelum Nabi Musa ini semua adalah nabi-nabi yang tinggal di Ardul Muqaddasah. Sekarang adalah kita sebut bumi Palestina itu. Annal asbata aulada Yaqub alaihi salam. Karena semua nabi-nabi berikutnya setelah itu adalah merupakan keturunan dari Nabi Yaqub alaihi salam. Nabi Yaqub itulah yang bergelar Israel. Isra artinya berjalan di malam hari, il adalah atas kehendak Tuhan. Jadi beliau berjalan di malam hari atas kehendak Allah, makanya disebut Israel. Jadi Israel itu disebut Israel itu adalah sosok Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi kalau disebut Bani Israel, anak keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Ja'u ila Mesir lam mashtadal qahtu bil biladi min ajlil niyarah. Mereka waktu itu mendatangi negeri Mesir tatkala di negerinya terjadi kemarau panjang, terjadi kelaparan, kekeringan. Ya. Karena itulah mereka datang ke Mesir untuk minta pertolongan. Wa makafu ma'a akhihi Yusuf. Awalnya adalah ketika Nabi Yakub, ya, dalam kondisi yang kita ketahui dalam sejarah itu punya keturunan Nabi Yusuf alaihissalam nantinya. Nah, Nabi Yusuf akhirnya setelah beliau dijebloskan di sumur oleh saudaranya itu, kemudian dibebaskan atau diambil menjadi budak, dibawa ke Mesir. Ini sebuah perjalanan yang panjang yang jauh sebetulnya, tapi itu yang terjadi. Nabi Yusuf adalah akhirnya menjadi seorang tokoh, menjadi bendahara pertama kali, ya, dari kekuasaan yang ada di Mesir pada waktu itu. Wa hunaka kafaru wa tanasalu fi Mesir. Dari situlah mulai ketika saudara Nabi Yusuf pun tinggal di Mesir, berkembang biaklah mereka berketurunan semua di Mesir. Jadi mereka banyak berada di Mesir. Falamma dhahara Fir'aun ista'badahum wasta'malahum fil a'mali syaqah al-muhina. Tatkala muncul Fir'aun, ini ada Ramses yang banyak, ya, seperti Ramses kalau di Mesir itu. Ya. Nah, Fir'aun yang ada di zaman Nabi Musa ini adalah Fir'aun yang berbeda. Fir'aun yang sangat otoriter, yang sangat kejam luar biasa, dan mereka menggunakan kaum Bani Israel sebagai kaum pendatang ini dipergunakan sebagai budak-budak untuk membuat apapun yang mereka inginkan, termasuk membuat piramid. Jadi piramid itu dibuat atas kerja paksa, kerja rodi kalau bahasa kita, yang dilakukan oleh Fir'aun dan kaum asli Kipti pada waktu itu terhadap kaum Bani Israel. Disitulah makanya Nabi Musa minta bebaskan Bani Israel. Biarkan kami kembali pulang ke tanah air kami. Itu permintaan Nabi Musa sebetulnya seperti itu. Di samping mendakwakan Islam itu sendiri atau tauhid ini kepada Firaun.
Kemudian fahabba Musa an yukhallisahu min hadal usad. Jadi Nabi Musa berkeinginan menjadikan kaum Bani Israel terbebas dari menjadi sosok yang hampir seperti tawanan ini, ya. Jadi budak, jadi tawanan, untuk bisa kembali ilal ardil muqaddasah, kembali ke negeri mereka, yaitu Baitul Maqdis. Wa qanuhum wa maulidu abaihim, negeri mereka yang asli dan tempat tinggal para nenek moyang atau para nabi-nabi sebelum itu, sebelumnya semua. Walihada qala Musa alaihissalam fa'arsil ma'iya bani Israel. Itulah kenapa Nabi Musa mengatakan fa'arsil ma'iya bani Israel. Bebaskanlah kaum Bani Israel atau lepaskanlah mereka dari kekeraman engkau wahai Fir'aun. Lalu kemudian saat itu Fir'aun merendahkan Nabi Musa dengan apa yang beliau bawa. Ya, dianggap Nabi Musa ini seolah mengada-ada sebuah ajaran yang baru. Di ayat 6 dikatakan, qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Wahai Musa, jika engkau datang memang betul-betul, ya, membawa kebenaran, ya, maka buktikan kebenaran itu. Ada sesuatu yang istimewa yang engkau bawa dari Allah yang membuktikan bahwa engkau adalah orang-orang yang di atas kebenaran. Jadi wal makna aku di sini in kunta ya Musa shadiqan fi da'wan nubuwah fa'tina bi mu'jizatin tadullu ala sidqika. Wahai Musa, jika engkau benar di dalam dakwah kenabian ini, engkau adalah utusan Allah kepada kami, maka buktikan dengan mukjizat yang menunjukkan kebenaran apa yang kau bawa tersebut. In kana ma taqulu haqqan annallaha arsalaka. Kalau memang benar engkau adalah sosok yang Allah utus kepada kami. Itu kata Fir'aun. Wa hunaka dhahara ma lam yakun fil hisban haitsu qaluba Musa al-'asa ila Thu'ban. Inilah mulai pertama kali Allah SWT menunjukkan kekuasaannya melalui Nabi Musa AS. Sosok yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang tongkatnya, Allah rubah tongkat beliau itu berubah untuk menjadi seekor ular. Wa akhraja yadahu min fathati sadrihi wa idza hiya nurun sahih yudhi'u ma baina sama'i wal ardh. Kemudian juga kedua tangannya yang dimasukkan ke dalam bagian dalam bajunya, ya, kemudian begitu dikeluarkan tangannya menunjukkan sesuatu yang sangat terang, bersinar luar biasa, ya, seolah-olah bisa menerangi seisi bumi ini. Itu diabadikan atau diterangkan dalam ayat ke-107 108. Fa'alqa 'asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya dan tiba tongkatnya berubah menjadi seekor ular yang besar. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Dan dia memasukkan tangannya ke dalam bagian dalam bajunya, maka begitu dimunculkan tangannya nampak putih yang luar biasa, bersinar, ya, bagi orang-orang yang memandangnya saat itu. Ibnu Abbas berkata dalam kondisi ini, dalam ayat ini, lama ulqiyal 'asa tahawwalat ila hayyatun 'azimah. Begitu dilemparkan tongkat tersebut oleh Nabi Musa, dia berubah menjadi sesuatu yang hidup nyata. Ya, seekor ular yang betul-betul seperti seekor ular yang sebenarnya. Faghiratin fahan, sesuatu yang betul-betul bisa memunculkan rasa takut, memunculkan keterkejutan. Ya. Musri'ah nahwa Fir'aun. Ya. Dia cepat bergerak, ya, menuju kepada Fir'aun. Jadi ular itu seolah-olah akan bergerak menuju kepada Fir'aun yang tadi minta pembuktian tadi. Bahwa pada Fir'aun ansaririhi wa haraba. Sempat Fir'aun ketakutan, dia lari atau dia sempat bergerak dari tempat duduknya ke bagian belakang dari singgasananya, ya, karena ketakutan dengan ular yang berubah itu. Ini bisa dilihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Waruya, dan diriwayatkan juga annahu lamma talaba Fir'aun min Musa al-mu'jiza al-bayyinah, dan diriwayatkan pula bahwa tatkala Fir'aun meminta pembuktian tentang mukjizat tersebut kepada Nabi Musa alaihissalam, akhraja lahu yadahu wa qala ma hadhihi. Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari bagian dalam bajunya dan Fir'aun bertanya, ma hadhihi, apakah itu? Faqala, maka Musa menjawab, hadhihi
yaduka. Ini adalah tanganmu. Tsumma adkhilha fi jaibatin. Nabi Musa mula-mula maksudnya ini dialog beliau dengan Allah pertama kali. Apa yang ada di dalam tanganmu? Tanganku ini adalah tangan. Masukkan kata Allah tanganmu ke dalam bagian dalam bajumu. Fathah taubahu dibuka. Tsumma akhraja, kemudian Nabi Musa membukanya. Fa idza hiya bayda'un bayadan nuraniyan ghariban. Nah, disitulah tiba-tiba muncul sebuah hal yang sangat putih, terang bersinar, tidak pernah ada dalam sebelumnya. Nah, saat itulah begitu dia ketemu dengan dengan Firaun, itu pun yang ia lakukan. Jadi memang sebelum ketemu dengan Firaun ini, Musa sudah tahu, dia sudah diberitahu oleh Allah sebelumnya tentang mukjizat ini, foto-foto bisa berubah menjadi ular. Ya, ketika beliau di bukit Tursina, dia sangat ketakutan. Itu ada dalam ayat yang lain kita tentang keberadaan Nabi Musa di bukit Tursina, di antaranya di surat Maryam atau ada di surat Al-Hijr atau di surat Al-Araf. Ini sebagiannya juga disinggung nanti kalau kita akan lihat ya, kisah Nabi Musa di Tursina di ayat 143 kalau di surat Al-Araf ini nanti kita akan ketemu. Kemudian ya, kata Allah kemudian begitu kepada Musa, ya Musa, ya, innaha bayad nuri, ya, gharib la takunu bayda illa lin-nadhirin. Ya. Wahai Musa, ini ada sesuatu yang istimewa yang aku tampakkan kepadamu, sesuatu yang berwarna putih, dia bersinar, ya, yang asing, dan dia tidak nampak putih itu kecuali semua yang melihat akan melihat itu sebagai nampak terang benderang berwarna putih itu. Ya. Ini sebagai bagian dari mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ya, di ayat 109, 110-nya, yang kemarin kita sudah buka, ketika Firaun ketika diabadikan oleh Allah kata-kata tentang kaumnya Firaun begini, qalal mala'u min qaumi Firaun inna hadza la sahirun alim. Berkatalah pembesar-pembesar Firaun begitu melihat Nabi Musa bisa melakukan hal seperti itu, maka orang-orang yang di sekitar circle-nya Firaun ini, ya, menterinya, pembesar-pembesarnya, penguasanya, mengatakan bahwa wahai Firaun, ini adalah sihir yang nyata, bukan benar-benar ini sebetulnya. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadza ta'murun. Sebetulnya Nabi Musa melakukan hal semacam ini tujuannya adalah untuk mengusir kalian dari negeri kalian sendiri. Jadi maksudnya Nabi Musa menurut Musa ini Firaun, keberadaan Nabi Musa yang mengaku sebagai utusan Allah ini bertujuan hendak menggulingkan kekuasaan Firaun, menjadikan Firaun nanti adalah kelompok yang terusir. Padahal jelas tujuan Nabi Musa yang pertama tadi sudah disampaikan, dia hanya minta justru dibebaskan kaum Bani Israel supaya bisa meninggalkan negeri Mesir dengan aman. Sambil menyampaikan kebenaran ini kepada Firaun tentang dakwah tauhid ini supaya dia mau ambil juga sebagai sebuah kebenaran, silahkan. Tapi tidak ada keinginan dari Nabi Musa alaihissalam hendak mengambil kekuasaan Firaun, hendak menggulingkan kekuasaan Firaun dalam konteks ini. Dan itu yang disampaikan oleh para pembesar Firaun saat itu yang membuat Firaun itu menjadi gusar. Ya. Jadi al-mala dalam bahasa Arab ini adalah ar-ru'asa wal asyraf min jama'ati Firaun. Ada orang-orang yang menjadi pembesar, pemimpin, orang-orang terhormat dari kalangan jamaahnya atau pengikutnya Firaun. Wahum ashabu musyawaratahu wa khasatahu. Jadi dia adalah circle yang biasa diajak musyawarah oleh Firaun. Dia kasih masukan, ya, orang khusus, ya, kalau apa namanya istilahnya bahasa kita sekarang ini circle orang-orang yang terdekat lah, orang yang sangat dekat dengan Firaun, yang biasa Firaun meminta nasihat dari mereka dan mereka pun mendapatkan banyak kesenangan dari Firaun. Kemudian selanjutnya mereka di ujung kalimat mengatakan paman data turun, wahai Firaun, kalau sudah begitu Nabi Musa, kalau sudah begitu Musa, ya, dengan sikapnya sebagai seorang penyihir, ya, sikap sihir seperti itu, apa yang kau perintahkan kepada kami? Kami akan siap melakukan apapun
yang kau perintahkan wahai Fir'aun. Begitu kata orang-orang hebat, orang-orang terkemuka, pembesar-besar dari kalangan Fir'aun tersebut. Ya. Soalnya kan bi ayyi syai'in tusyiruna alaina, dengan segala apapun yang kau akan titahkan kepada kami siap melakukan. Itu kata mereka seperti itu. Maka kemudian ya, setelah itu maksud saya setelah itu orang-orang dari kemudian ini kasih masukan kepada Fir'aun di ayat yang ke-111 112. Qalu arjin wa akhahu wa arfi fil madain hasyirin. Kalau gitu coba Nabi Musa dan saudara ini dibiarin dulu, di hold, ditahan, ya. Jangan biarkan dia terus menyiarkan dakwahnya, jangan biarkan dia meneruskan dakwahnya ini. Nggak boleh ngomong dulu, nggak boleh apa-apa dulu, tapi tahan. Jangan biarkan dia juga kabur atau dia juga pergi. Dan kirimlah ilmada ini hasyirin, ya, dikumpulkan dari segenap penjuru yang ada, dikumpulkan dari segala pelosok-pelosok negeri orang-orang hebat yang bisa sihir semacam Musa ini. Yaitu kabikulli sahirin alim, yang niscaya akan datang kepada engkau wahai Fir'aun tukang sihir yang hebat semuanya. Tukang sihir yang ngerti, hanya alim. Alim ini alim tentang sihir. Ya, maksudnya. Ayu qalu bila Fir'aun, jadi seolah pembesar itu mengatakan kepada Fir'aun, akhirin nazar fi amrihima hatta tara ra'yaka fihima. Wab'at fi anha'il bilad man ya'ti laka bis-saharati min kulli baladin wa qatarin wa min kulli sahirin mahin bis-sihar. Kata pembesar itu di dalam bahasa kafir ini disebutkan, tangguhkan keberadaan mereka berdua, jangan biarkan mereka kemana-mana, jangan biarkan mereka meneruskan dakwah mereka, tetap mereka ada dalam pandangan matamu, ini tidak penguasaan Fir'aun. Lalu kemudian utuslah beberapa orang di antara pengawal pengikut Fir'aun ini untuk berangkat ke pelosok-pelosok negeri mencari tukang sihir yang memang ada di negeri Mesir saat itu. Semuanya dikumpulin dan cari yang paling hebat, maka datanglah orang-orang tukang sihir yang hebat dari pelosok negeri saat itu. Wakil ayati, dalam ayat ini di ayat 111 dan 112, ya dilalatun ala kasrati saharati di dzalika zaman, menunjukkan bahwa tukang sihir di zaman Nabi Musa itu begitu banyak. Jadi kalau kita lihat disuruh pelosok negeri tukang sihir datang, berarti di zaman itu banyak sekali tukang sihir. Walihada kanat mu'jizah Musa min jinsi mashtahara fi zamani. Karena itulah mukjizat Nabi Musa yang Allah berikan kepada beliau dalam bentuk tongkat menjadi ular ini juga. Kenapa? Karena untuk melawan tukang sihir. Jadi istilahnya karena zamannya tukang sihir banyak, maka mukjizat yang ada adalah mukjizat yang mampu mengalahkan tukang sihir yang jauh lebih hebat dari sihir-sihir yang ada di zaman itu. Itulah makanya mukjizat Nabi Musa adalah tongkat berubah menjadi ular, ataupun keistimewaan tongkatnya yang bisa berbagai macam, ya, atau tangannya yang berubah menjadi putih, kemudian nanti tongkatnya juga bisa mengeluarkan air, tongkatnya juga nanti bisa membelah laut. Bahkan nanti asa waliyat, disitulah kekuatan tongkat dan tangannya Nabi Musa. Kama anna tibba lamma kana ghaliban ala ahli zamani Isa. Sebagaimana di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa alaihissalam itu terkenal dengan banyaknya penduduk negeri yang ahli pengobatan. Kalau kita dukun-dukun, ya, yang bisa menyembuhkan penyakit. Itu zaman Nabi Isa. Kanat mu'jizatuhu bi ihya'il mauta wa ibra'il a'ma. Maka dari itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam di zaman beliau itu adalah beliau Allah jadikan punya kemampuan menghidupkan yang mati, menyembuhkan yang sakit, bahkan bisa menyembuhkan orang yang buta. Ini karena di zaman Nabi Isa lingkungannya adalah tukang ilmu kedokteran kita sekarang, atau ahli-ahli dukun penyembuhan yang banyak. Walamma kana fil fasahah wal balaghah ghalibah
fi azri nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang berkembang dan banyak dalam kehidupan sekarang ini sampai akan datang, sampai nanti di hari kiamat sekalipun di zaman modern ini, muncul orang-orang yang pandai, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang bisa bersilat lidah, orang-orang yang bisa menyampaikan sesuatu dengan hujah-hujah keterangan-keterangan nyata mereka, maka mu'jizatuhul udma Al-Quran. Maka mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Untuk menjadi lawan orang-orang yang tadi pandai bicara, pandai yang banyak berpikir, yang pandai berhujah, yang pandai berargumentasi, dan zaman yang seperti sekarang ini kita lihat. Humma tutabi'ul ayatul karimah sirda ahdathi qissah Musa alaihi salam ma'ataghiya Fir'aun. Kemudian ayat-ayat berikutnya di ayat 113, 114 menggambarkan tentang kisah Nabi Musa berikutnya dalam menghadapi kecongkakan dan kehidupan yang otoriter melampaui batas dari Fir'aun. Wajah as-saharatu Fir'aun. Datanglah tukang sihir Fir'aun. Qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Kata si tukang sihir yang datang kepada Fir'aun, kami para tukang sihir, kalau yang datang kepada engkau wahai Fir'aun, kalau kami menang bisa melawan Nabi Musa ini dan menaklukkan Musa ini, apakah buat kami ada hadiah, imbalan yang besar? Qala Fir'aun mengatakan na'am wa innakum laminal muqarrabin. Ya, kalian akan jadi orang terdekatku, kata Fir'aun. Jadi Fir'aun menjanjikan kepada tukang sihir ini imbalan, hadiah yang besar apabila mereka bisa menaklukkan sihirnya Musa. Mereka menganggap Musa itu punya sihir. Lalu kemudian di ayat yang ke-115 yang kita lihat, kita di surah sarda ahdathi qissah Musa alaihissalam maka ghayatil jibar Fir'aun al-la'in. Berikutnya adalah kejadian apa yang ada dalam kisah Nabi Musa alaihissalam ini setelah melihat kesombongan dan kedurhakaannya Fir'aun yang merasa hebat dengan apa yang dimilikinya, bisa punya pengikut para penyihir yang bisa ditentukan olehnya. Ya, dengan modal hadiah, dengan apa yang dia punya, waktu itu bakal nurut sama dia. Faba'uda anistad'a Fir'aun as-sahara. Wa aghrahum bil mali wal ikram wa an yaj'alahum min khuwasir rijalil muqarrabin ladaihi wa hadara Musa alaihi salam da'uhu ila al manazilah al musawilah walakinnahum ra'u husnal adab ma'ah fa khayyaru Musa awwalan. Nah, mulailah ketika akhirnya para tukang sihir datang ke istana dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, maka saat itu mereka kayak rakyat yang tunduk sama penguasa, walaupun dia hebat, punya ilmu, ahli sihir, di depan mereka menunduk, merukuk, bersikap seperti kita menghormat yang berlebihan lah, rukuk, sujud, begitulah, tidak sampai sujud, tapi dia merukuk, menundukkan badannya, menghormati Fir'aun. Lalu kemudian melihat Musa dan kemudian Musa atas perintah Allah justru minta, ini sebagai adab, walaupun Nabi Musa adalah sosok Nabi yang membawa kebenaran, tetap saat itu dia adalah orang yang dianggap punya ilmu baru tentang urusan sihir ini. Sementara para tukang sihir ini adalah sosok-sosok yang terkenal. Katakanlah kalau bahasa sekarang ini adalah orang-orang hebat, ahli-ahli, kalau bahasa sekarang ulama-ulama yang sudah terkenal, ilmuwan yang sudah terkenal selama ini. Maka sebagai adab, Nabi Musa alaihissalam meminta silakan mereka dulu yang mengeluarkan keahliannya. Akhirnya mereka lah yang mengeluarkan keahliannya. Mula-mula mereka bertanya, qalu ya Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnu mulqin. Wahai Musa, engkau duluan yang akan melemparkan tongkatmu, atau kami yang akan melemparkan yang alat kami untuk kami lakukan sihir ini. Kemudian Nabi Musa mengatakan, silakan mereka yang lebih dahulu
melakukan itu, ya. Wa imma an nakunal nahnul mulkin, maka kata Nabi Musa, qala alqu, silakan kalian dulu. Ini bentuk penghormatan Nabi Musa kepada mereka, ya, mereka yang lebih tua atau lebih senior atau lebih banyak ilmunya yang dianggap oleh rakyat saat itu. Falamma alqau saharu a'yunan nas, tatkala mereka lemparkan tali-tali yang mereka punya, alat-alat mereka punya, ada tongkat kecil, ada tali. Saharu a'yunan nas, membuat tersihir pandangan manusia. Wastarhabuhum, membuat mereka akhirnya ketakutan. Waja'u bisihrin azim, nampak mereka membuat sihir yang luar biasa. Jadi wal makna di sini dalam tafsir ini dikatakan walamma alqaw al-asa wal hibal, tatkala mereka melemparkan tongkat-tongkat kecil mereka dan mereka melemparkan tali-tali mereka, ya. Khayyalu, jadi tongkat-tongkat mereka dan tali-tali, khayyalu linnas ma la haqiqata lahu, maka manusia dihayalkan. Jadi pandangan manusia itu yang dihayal, ini yang namanya ilmu sihir. Ilmu sihir itu sebetulnya bukan sesuatu yang nyata. Dalam pandangan tukang sihir, tetap itu adalah tali, tetap itu adalah tongkat. Tetapi dihayalkan dalam pandangan orang yang memandang saat itu, ya, seolah itu berubah dari hakikatnya sebagai tali. Wasahharu a'yunahum, itu sebutnya mereka membuat menyihir pandangan mereka. Jadi kata-kata di dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan saharu a'yunan nas wastarhabu waja'u bisihrin azim, nanti dikatakan mereka membuat pandangan manusia itu jadi seolah melihat sesuatu yang lain daripada apa yang sebenarnya. Wa afza'uhum warhabu irhaban syadida, membuat mereka ketakutan, ya. Membuat mereka betul-betul melihat ini sosok ular yang benar, akhirnya mereka menghindar. Haitu khayyaluha hayatin tas'ah, mereka betul-betul berhasil menghayalkan sesuatu yang sebenarnya bukan itu bentuknya, hasilnya tali atau tali, tapi dihayalkan menjadi seekor ular, menjadi ular-ular yang banyak, ya, yang segera akan menerkam. Hatta haraban nas min haulin ma ra'aw wa syahadu, sehingga akhirnya banyak manusia yang hadir, orang-orang yang hadir saat itu semuanya minggir, semuanya ketakutan. Qala Ibnu Ishaq salah seorang mufassir, ya, di zaman abad pertengahan, ya, ini beliau mengatakan suffa fi dzalika al-yaum 15,000 sahir. Dikatakan saat itu, ya, pada hari itu 15.000 tukang sihir, sampai disebutkan oleh beliau begitu. 15,000 sahir, 15.000 tukang sihir. Ini bukan main-main, jadi banyaknya luar biasa. Ma'akul li sahirin hibaluhu wa isiyuhu, dan setiap tukang sihir itu punya tali dan tongkatnya masing-masing. Ada yang bawa jenisnya tongkat, ada yang jenisnya tali, ya, dari sihir mereka. Wa Fir'aun fi majlis ma asrafin mamlakatihi, sedangkan Fir'aun di singgasana tempat duduknya dengan orang-orang yang hebat, yang terhormat di sisinya saat itu. Fakana awwalu mahtatafu bi sihrihim basra Fir'aun wa basra Musa. Tentu saja yang pertama kali kaget dengan apa yang nampak luar biasa dari ribuan orang yang membuat sihir seperti itu adalah Fir'aun sendiri, pandangan Fir'aun, dan Nabi Musa sendiri. Nabi Musa juga maksudnya. Kuma absarun nas, kemudian juga pandangan manusia yang lain. Kuma alqa kullu rajulin minhum ma fi yadihi minal asa wal hibal. Jadi dikeluarkan semuanya. Ya, satu-satu mengeluarkan keahliannya bisa sihir seperti itu. Fa idza biha hayyatun ka amsalil jibal, tatkala sudah nampak mereka seperti hampir kayak menggunung ular itu, begitu banyaknya yang nampak di hadapan Fir'aun dan Nabi Musa saat itu. Qad mala'atil wadi yarkab ba'duha ba'dan fadzalika qauluhu ta'ala saharu a'yunan nas wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Inilah ungkapan kata-kata mereka berhasil menyihir pandangan-pandangan mata manusia dan membuat mereka ketakutan. Mereka membuat sebuah sihir yang azim, yang besar.
Jadi itu kayak betul-betul luar biasa, besar dan banyak. Wa fidzalika jawir rahim, dalam keadaan yang penuh dengan ketakutan dari orang banyak saat itu yang hadir, alladzi adhala uqulun nas, yang semua terjadi di luar akal manusia pada zaman itu tentunya maksudnya, was saliba ihsasuhum wa absarihim, betul-betul membuat pikiran mereka, perasaan mereka terhipnotis kalau bahasa kita sekarang, tersihir dengan merasa kagum atau merasa ular-ular dan ular itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Hatta khayyala ila Musa alaihissalam, bahkan Nabi Musa sendiri ya, sempat juga ikut melihat itu sebagai sesuatu yang nyata. An-natil kalhibah wal aso, bahwa itu bukan di pandangan Nabi Musa adalah tetap tongkat atau tali. Jadi Nabi Musa pun sudah melihat itu sudah berubah menjadi seekor, menjadi ular-ular yang banyak. Asbahat hayatin mithla asoh, ya. Betul-betul berubah menjadi sesuatu yang hidup, ya. Betul-betul nyata. Auhallahu ilaihi bitariqil ilham an yakzifa bi asahu, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa dengan perantaraan ilham. Jadi bukan Nabi Musa itu dapat langsung perkataan Allah di depan Fir'aun dan pengikutnya, bukan. Yang maksudnya adalah dalam ilham. Di dalam pandangannya langsung ada petunjuk, ya, bahwa dirinya diminta oleh Allah segera melemparkan tongkatnya tersebut. Faqadha biha wa idza hiya tabtali'u bi sur'atin ajibatin ma zawwaruhu minal batil wal buhtan. Maka dilemparkanlah tongkatnya oleh Nabi Musa tersebut, maka tiba-tiba dengan segera sesuatu yang menakjubkan, yang ajaib, ya, yang luar biasa. Apa yang terjadi setelah itu? Semua yang ada dari dia berubah menjadi seekor ular yang besar, semua yang ada di pada sisir itu satu persatu semuanya dilumat, ya. Semuanya diterkam oleh Musa alaihissalam. Inilah yang dikatakan dalam ayat 117, wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqafu ma ya'fikun. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, segeralah engkau lemparkan tongkatmu, maka tiba-tiba tongkat itu menelan semua. Dan itu membuat mereka akhirnya terkaget-kaget luar biasa. Wa fi qawli talqafu, dalam kata-kata talqafu ini, ma yadullu ala sur'ah fil ibtila wal iltiqa. Ini betul-betul kalimat talqafu menunjukkan begitu cepatnya, begitu kayak kilat, langsung apa yang ada nampak itu semuanya hilang, semuanya jadi sudah lumat, semuanya hilang, musnah semua. Kalau Ibnu Abbas mengatakan begini, kanat la tamurru bi syai'in min qibalihim wa khasyabihim allati alquha illa al-luqmata. Falamma akhadha Musa 'adat 'asa kama kanat min ghairi tafawut min al-fil miqdari wal hajar. Qala ta'ala wa al-haqqu wa batala ma kanu ya'malun wa ghulibu hunalika wa qalabu sabirin. Maka kata Ibnu Abbas begini, kejadiannya adalah saat itu sampai keadaannya seolah-olah nggak ada yang bisa lewat dari keberadaan tali-tali dan segala macam yang berubah dari tukang sihir tadi semua itu, ya, yang dilemparkan sehingga nampak nyata oleh semua manusia. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, maka yang terjadi adalah dengan serta-merta sesuatu yang luar biasa yang di luar bayangan mereka. Jadi mereka betul-betul kaget, ternyata Nabi Musa punya ilmu yang lebih dari mereka semuanya. Maka saat itulah Allah katakan bahwa al-haqqu di ayat 18-nya, maka nyatalah akhirnya kebenaran itu, wa batala ma kanu ya'malun, dan menjadi jelas tentang ketidakbenaran atau hal-hal yang bersifat sihir dari perbuatan mereka para ahli sihir tersebut. Fahulibu hunalika wa qalabu sabirin, maka dikalahkanlah mereka saat itu para tukang sihir, dan mereka semua saat itu menjadi kelompok yang disebutkan di sini adalah kelompok yang hina, ya.
Jadi istilahnya menjadi kelompok yang sabirin. Sabirin itu artinya kelompok yang rendah, kelompok yang udah nggak punya nilai lagi karena malu dengan kehebatan Fir'aun, kehebatan Musa alaihissalam. Ya. Ayu huliba jadi huliba Fir'aun wa qaumuhu, dikalahkan oleh Allah Fir'aun dan kaumnya fidzalikal mujamma al-azim, dalam sebuah tempat yang besar itu. Jadi mujamma itu sebuah kompleks pertemuan yang diisi oleh orang-orang yang banyak. Di tempat itu dipermalukan Nabi Fir'aun ya, dan pengikutnya ya, oleh Nabi Musa alaihissalam. Wasaru dalilin ya, muhinin, mereka menjadi orang yang hina, orang yang rendah, orang yang kayak udah nggak punya muka lagi saat itu. Ya. Wa ulqiya saharatu sajidin. Nah, digambarkan di ayat berikutnya justru yang terjadi adalah para tukang sihir tadi semua itu semuanya malah sujud. Qalu, mereka mengatakan amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Harun. Ya, Tuhan Musa dan Tuhannya Harun. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam ini. Jadi justru yang terjadi adalah sesuatu yang di luar perkiraan Fir'aun yang tadinya ingin mempermalukan Musa. Justru yang terjadi adalah dialah yang dipermalukan oleh Allah dengan perbuatan Nabi Musa atas perintah Allah tersebut. Nah, di sini berikutnya di ayat yang berikut yang kita akan ketemu ini, ya, ini jadi berlanjut ya. Imanu saharatu wa sujuduhum lillah. Kita lihat bagaimana keimanan daripada para tafsir ini tiba-tiba sujud kepada Nabi Musa. Lam yatamalak as-saharatu anfusahum an yakhirru sajidin li rabbil alamin. Ternyata tukang sihir itu tidak merdeka, tidak memiliki kekuasaan sendiri terhadap diri mereka, sehingga mereka sebetulnya tidak bisa begitu saja sujud tanpa izin Fir'aun. Ya. Mereka tidak bisa sujud kepada Allah begitu saja. Li'annal haqqa baharahum wa arafu haqqal yaqin. Meskipun mereka tahu itu adalah kebenaran dan mereka ngerti itu adalah sebagai sebuah keyakinan yang benar dari apa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Annama atabihi Musa laukana min qubailis sahab. Mereka sampai berpikir kalau Nabi Musa itu mendatangkan sihir, la baqiyatul jibali wa asa wa lam tufat. Seandainya Nabi Musa itu adalah juga sihir, maka apa yang mereka punya dari tadi sihir yang mereka punya dari sudah habis semua. Mungkin hanya sebagian yang lenyap, sebagian yang hilang. Tapi ini hilang semuanya, nggak berbekas, nggak ada sisanya. Maka mereka menjadi yakin itu bukan sihir. Nabi Musa tentu dapat wahyu dari Allah. Wala natafakhatul hayya hina tala'atil kalbibal, dan nggak ada yang tersisa, sisa yang hidup yang tadi sudah dianggap hampir sebesar gunung. Ya, banyaknya sihir-sihir dari para tukang sihir tadi. Falam malam yajidu atharan lil tibal, tatkala mereka mendapati nggak ada bekas sedikit dari tibal mereka. Tibal itu arti dari tali-tali mereka. Arafu anna dzalika ma huwa illa bi amrin rabbaniyyin. Maka mereka menjadi yakin bahwa yang didatangi oleh Nabi Musa ini adalah urusan Tuhan, urusan langit ini, bukan sembarang sihir. Min khalqillahi wa taqdiri. Ini merupakan ciptaan Allah dan dari kekuasaan Allah. Fakharru sajidin li rabbil alamin. Maka mereka sujud kepada Tuhan semesta alam. Meskipun mereka tadi bukan orang yang merdeka yang memiliki dirinya sendiri. Qala Fir'aun. Kemudian walam yubalu bitahdid wal wa'id. Mereka sampai nggak memperdulikan lagi saat itu apa yang akan terjadi. Yang mereka diancam kalau mereka kalah dan gagal itu mereka akan dibunuh dan sebagainya. Udah nggak peduli lagi ancaman-ancaman itu. Ya. Termasuk mereka juga udah nggak peduli kalau mereka berhasil mereka akan jadi dekat dengan Fir'aun, dapat ganjaran, dapat imbalan, dapat hadiah yang banyak. Udah nggak peduli lagi mereka. Kalau mufassirun, para mufassir yang menafsirkan ayat ini semuanya mengatakan
Lama qalu amanna birabbil alamin, tatkala mereka semua mengucapkan kalimat kami beriman kepada Allah Tuhan semesta alam, qala Fir'aun, maka Fir'aun mengatakan begini. Ya, ini tafsirnya ini. Bukan bunyi ayatnya, tapi tafsirnya seolah begini. Iya ya ya'nun, iya ya ya'nun, maksudnya adalah kalian sudah nggak lagi mempedulikan aku, nggak pandang aku, itu kata Firaun maksudnya. Kok berani langsung seperti itu bersikap, memilih jalannya sendiri, begitu mereka kalah langsung sujud seperti itu. Falamma qalu Rabbi Musa wa Harun, ya, suqita fi yadihi wa arafal hadirun annahum amanu bi ilahis sama wa kafaru bi fir'aun kadhib al-jabbar. Ketika mereka menyebutkan Tuhannya Musa, Tuhannya Harun, maka saat itu ya terjatuhlah semua yang ada di tangannya. Ya, jadi Firaun sendiri kaget, yang ada di tangannya itu juga terjatuh, dia lagi pegang apa begitu. Begitu dia mengetahui, begitu semua yang hadir mengetahui bahwa mereka beriman kepada Tuhan langit, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Dan serta-merta saat itu jumlah orang yang beriman menjadi lebih banyak, dan mereka mengingkari kafaru Fir'aun al-kadhib al-jabbar, ya, menolak untuk beriman atau mengkafirkan Fir'aun yang berdusta dan bersikap otoriter dan sombong tadi. Lalu kemudian di ayat yang berikutnya, khadlan Fir'aun al-jabbar amaman nas. Kita lihat Fir'aun, mestinya kan melihat orang begitu banyak yang beriman, dia berpikir, kenapa orang itu semua jadi beriman semacam itu? Begitu melihat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang terjadi adalah walamma sya'ura Fir'aun bil khadlan wal khusran, tatkala Fir'aun saat itu merasa kalah, merasa gagal dengan misinya, dengan keinginannya, ya, yang justru ingin mempermalukan Fir'aun, Nabi Musa tadinya, malah justru dia yang kalah. Amama atibaihi wa ansarihi, di depan pengikutnya, di depan para penolongnya, wa ra'a anna sahara wa hum a'lamun nas bisihr, dan dia melihat para tukang sihir. Tukang sihir itu adalah tukang sihir yang jago, yang hebat di zamannya, ya. Dan dia malah nggak ada apa-apanya, nggak punya ilmu itu sama sekali. Qad aqarru bi nubuwwati Musa wa amanu billahi bi mahdari jam'in 'azimin, dan telah berikrar dengan mengakui kenabian Nabi Musa, beriman kepada Allah, ya, yang telah menghadirkan sebuah keadaan yang luar biasa di depan matanya mereka semua ini. Khafa an yasira dalika hujjatan alaihi fa alqa fil hali subhatan walakinaha auha min baitil ankabut. Maka saat itu yang terjadi adalah Fir'aun berusaha mencari hujah yang tersendiri, hujah yang lain. Ya. Dia mencoba berpikir apa yang dia sampaikan kepada khalayak ramai saat itu. Maka saat itu yang muncul, yang dia tahu kekuasaannya berarti lemah, seperti ankabut itu rumah lebah yang lemah. Tapi dia ingin menunjukkan bahwasanya dia tetap hebat, dia tetap kuasa, dia tetap punya kuasa penuh. Itu yang ingin dia tunjukkan. Za'ama fiha anna hunaka tawaqqa'an wa ta'amuran baina Sahara wa Musa. Maka dia kemudian berargumentasi bahwa apa yang terjadi di depan mata ini adalah sebuah persekongkolan antara Nabi Musa dan tukang sihir. Itu yang diungkapkan. Jadi Firaun sempat berpikir juga, karena dia tahu ini bisa menunjukkan kelemahan dirinya, dan memang dia tahu dia lemah sebetulnya, tapi di hadapan pengikutnya, di hadapan rakyatnya, di hadapan orang yang hadir saat itu ingin menyaksikan perseteruan antara para kafir dan Nabi Musa alaihissalam, maka Fir'aun kemudian menyampaikan alasan bahwa ini dianggap persekongkolan kerjasama antara Musa dan kafir. Jadi dianggapnya tukang sihir ini udah kong kali kong dengan Nabi Musa sebelumnya ini. Akhirnya nyatanya kayak yang terjadi seperti itu. Dianggapnya seperti itu oleh Firaun. Ma ilmil jami anna Musa lam yalqas saharata qabla dzalik.
Padahal semua tahu bahwa Nabi Musa belum pernah ketemu dengan tukang sihir itu semua. Belum kenal, belum pernah ketemu sama sekali dengan mereka pada hari itu. Allah, tapi Allah mengatakan begini di dalam ayat 123. Allah Fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum. Allah mengatakan, apakah kalian beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian beriman? Ya, belum ada izin dariku kepada kalian. Inna hadza lamakrun makartumuhu fil Madinah litukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Bahwa sesungguhnya ini adalah makar kalian. Kalian membuat makar di negeri ini, di kota ini, kata Fir'aun, dengan tujuan hendak mengeluarkan penduduk negeri ini supaya semuanya membantah kekuasaanku. Enggak mau ikut lagi kepada perintahku, kata si Fir'aun. Maka kalian akan tahu akibatnya nanti. Itu kata Fir'aun. Pasal Fir'aun, kalian akan tahu akibatnya, akibat perbuatan kalian yang seperti ini kepadaku. Jadi kata-kata Fir'aun aman tinggi qabla adana lakum dilalah wadihah ala tanaqud Fir'aun bid'aihi al-uluhiyah. Sebetulnya kata-kata Fir'aun yang semacam itu menunjukkan dengan jelas dan nyata bahwa di dalam dirinya sendiri ada pertarungan batin di dalam jiwanya, ya, tentang soal ilahiyah ini. Bahwa dia betul-betul bukan Tuhan, bukan apa-apa, nggak punya kekuasaan apa-apa. Salah satu kekuasaan yang utama yang tadi diambilin, itu ternyata nggak ada apa-apanya di depan Musa alaihissalam. Li'annahu law kana ilahan kama za'ama, karena sesungguhnya kalau dia betul-betul mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, lamma jaza lahu an ya'zana lahum fi an yu'minu bi ghairihi. Wa hadha min jumlatil khadlat alladhi yadhharuhu Allahu ala lisani mubtilin duna syu'urin. Maka tanpa soal boleh dan tidak bolehnya dia mengizinkan itu, sebetulnya dia udah tahu duluan orang ini akan beriman kalau dia adalah Tuhan. Maka dia telah berpikir orang ini akan segera diazab, akan segera disiksa oleh dirinya ketika belum melakukan perbuatan itu. Mestinya begitu. Itu kalau betul dia ngaku dirinya adalah Tuhan. Maka ungkapan kata-katanya yang mengatakan kalian mau beriman kepada ajaran Nabi Musa sebelum aku izinkan, berarti secara nggak langsung dia menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang lepas dari kuasanya. Dia tidak bisa mengontrol semua dalam kekuasaannya. Buktinya tukang sihir memilih beriman langsung seperti itu, dia mengatakan kok kalian bisa langsung melakukan itu. Ini kan menunjukkan bahwasanya dia kayak manusia biasa saja seperti orang lain juga yang lain yang sama, yang berarti bisa melihat sebuah kenyataan ada orang lain berbuat di luar kuasanya. Ini sebetulnya menunjukkan lisan al-mubtilin duna syu'urin, ya, ungkapan lisan orang yang berbuat batil tanpa berpikir, tanpa betul-betul merasakan sebenarnya apa yang ada dalam pertarungan batin dirinya sendiri. Kemudian di ayat ke-124, 125, 126, ini kisahnya adalah tentang Fir'aun memberikan konsekuensi siksa yang tadi yang diajarkannya kepada tukang sihir tersebut. Lama ajiza Fir'aun andafil hujjatil burhan, tatkala Fir'aun sudah lemah, tidak bisa berhujjah lagi dengan kata-kata yang bisa memenangkan dirinya di hadapan rakyatnya itu, ya. Bukti yang menunjukkan kebenaran Musa itu jelas ada di hadapan matanya, ternyata sesuatu yang salah tadi itu, maka adila ilal baqsi wal fitati bisinan, maka yang terkeluar yang penting adalah sesuatu yang bersifat hal yang menunjukkan kuasanya, menunjukkan sikap otoritasnya, ya, dia melakukan tindak kekerasan. Jadi istilahnya enggak lagi karena kalau kita berhujah secara lembut dan awal-awal lagi di dalam surat Toha misalnya, dakwah Nabi Musa itu sebetulnya mengajak kepada Fir'aun dengan kaulan layyinan, ya, dakwah yang bersifat lembut dulu mula-mula,
mengajak dia berpikir. Tapi sudah kalah ini semua, maka Fir'aun akhirnya langsung menggunakan senjatanya, menggunakan militernya, katakanlah menggunakan kekuatannya untuk tidak mempermalukan dirinya. Apa yang dikatakan dalam ayat berikutnya 104 ini? Lauqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Sungguh benar-benar aku akan potong wahai kalian tukang sihir, tangan kalian dan kaki kalian. Aku potong secara silang. Jadi ya, summa la usallibannakum ajma'in. Kemudian aku akan salib kalian semuanya, kata Firaun. Wa makna qauluhu min khilafin, kata-katanya dari akan dipotong secara silang ini adalah an yaqta'a min ahadihim yadahul yumna wa rijlahul yusra. Maksudnya adalah dia akan memotong salah seorang di antara para tukang sihir itu semua masing-masing, tangannya yang kanan, kakinya yang kiri. Au yaqta'a yadahul yusra wa rijlahul yumna. Atau yang dipotong tangannya yang kiri, maka kakinya dipotong yang sebelah kanan. Disilang. Wa yukhalifu bainal adawin fil qita'. Jadi dua anggota tubuh ini, tangan dan kaki dipotong secara silang. Ya. Wa ma'ahada tahdid wal wahid, dengan ancaman siksaan semacam ini oleh Firaun kepada para kafir tadi yang sudah beriman itu, lam tu'athir fihim maqalata Firaun. Ternyata ancaman Firaun itu nggak ada apa-apanya. Mereka sudah punya hati yang bulat dan kuat, beriman kepada ajaran Nabi Musa ini. Bal zadatuhum imanan wa tsabatan. Bahkan ancaman Firaun itu menguatkan keimanan mereka, membuat mereka jadi lebih mantap, lebih teguh, ya, siap apapun yang terjadi, karena mereka sudah merasa yakin berada di atas kebenaran. Qalu, inilah yang diungkap tentang sikap dari para kafir yang beriman ini pada ayat 125. Qalu inna ila rabbina munqalibun. Pokoknya kami kembalikan semuanya kepada Allah Tuhan kami. Kata mereka. Kami kembalikan, engkau akan siksa kami, engkau akan membunuh kami, engkau akan potong kami dengan silang semacam itu. Kami serahkan semuanya ini urusannya kepada Allah. Wa ma tanqimu minna illa an amanna bi ayati rabbina. Dan engkau tidak menyiksa kami kecuali semata-mata karena kami beriman dengan tanda-tanda kebenaran yang nyata dari kebenaran Allah Tuhan kami yang kami imani sekarang ini. Lama ja'atna, setelah datang kepada kami kebenaran ini melalui Nabi Musa dan Harun tadi. Rabbana, maka mereka berdoa minta kepada Allah, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kesabaran yang benar-benar, wa tawaffana, dan wafatkan kami sebagai seorang yang muslim. Jadi mereka minta berdoa kepada Allah, kalau ini membuat mereka mati, ya, maka jadikan mereka mati dalam keadaan muslim, dan berikan kepada mereka kesabaran kalau ini belum membuat mereka menjadi mati dengan siksa seperti itu. Hingga dalika nafada Fir'aun bihim ma au'adahum bihi fanalus syahada fi sabilillah. Ya. Dalam kondisi yang seperti itu, ya, Fir'aun mengancam mereka dengan melakukan akan melakukan siksa semacam itu, semuanya nggak ada apa-apanya. Fanalus syahada. Ya. Yang terjadi adalah mereka semua mendapatkan predikat orang-orang yang mati syahid fi sabilillah, di jalan Allah seperti ini. Wara'au qusurahum minal jannah, dan mereka sudah melihat di depan mata mereka istana-istana mereka di surga yang Allah janjikan. Itu yang membuat mereka berani. Jadi para jemaah sekalian, kita semua kalau melihat ada kejadian misalnya seperti perjuangan kaum muslimin di Palestina, perjuangan kaum muslimin di Syria, perjuangan kaum muslimin di Irak, di Afghanistan dan semacamnya. Kalau kita lihat mereka berani mati, mereka berani melawan bom-bom, kejaran-kejaran musuh-musuh Allah semacam itu karena sebab mereka sudah memandang di depan mereka itu adalah istana-istana yang Allah janjikan bahwa mereka akan mendapatkan surga. Itulah balasan bagi orang yang mati syahid. Tentu dalam konteks ini adalah orang yang mati syahid yang benar, bukan orang yang menjadi teroris yang membayar syahid padahal mereka bukan orang yang mati syahid. Ya. Tapi konteksnya adalah orang-orang yang betul-betul berada di sebenarnya seperti fraksi Fir'aun ini. Mereka betul-betul memandang di depan mereka sudah ada istana yang Allah janjikan kepada mereka.
Qala Qatadah, Imam Qatadah yang biasa berkomentar dalam setiap buku-buku tafsir. Tafsir ini kata beliau adalah apa yang disebut Imam Qatadah, kanu di awalin nahari kufaran saharatan. Mereka pada waktu awal mulainya hari, di siang hari, pagi dan siang, mereka adalah orang-orang yang kafir, mereka adalah para tukang sihir. Wara'au ya, wa fi akhirih syuhada barara. Dan di ujung hari, sore hari setelah kejadian tadi, mereka adalah di mata Allah sudah menjadi orang-orang yang syahid yang berbuat kebajikan. Wa hakadha sya'nul iman yasna'ul a'aji. Inilah hal yang menyangkut keimanan. Bisa berubah dengan begitu cepat. Sesuatu yang betul-betul istimewa. Tadi siang masih kafir, sore sudah jadi beriman. Tadi siang masih jadi tukang sihir, sore kemudian sudah menjadi orang yang setia dengan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Fa inna haula'i sahara lamma araful haq. Para tukang sihir ini semua, begitu mereka melihat kebenaran ini, mengerti betul tentang al-haq yang dibawa Nabi Musa alaihissalam ini, wa wadaha lahum sidqa Musa alaihissalam, dan jelas nyata di hadapan mereka kebenaran ajaran Nabi Musa alaihissalam ini, amanu bihi wattaba'uhu. Mereka langsung beriman benar-benar kepada Nabi Musa dan mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Wa tahammalul qatla was-salba fi sabilil aqidah wal iman. Mereka rela menanggung akibatnya, dibunuh, disalib selama mereka mempertahankan akidah dan keyakinan mereka atau keimanan mereka ini. Walidzalika istahaqqu dukhulal jinan. Karena itulah mereka berhak untuk nanti masuk ke dalam istana-istana surga Allah di hari kiamat. Jadi karena mereka adalah orang-orang istimewa seperti itu. Kita sampai sudah ayat yang ke-126 ya. Dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini baru sampai ke tukang sihirnya, dan nanti kita akan sampai juga kisah-kisah berikutnya tentang rencana Fir'aun yang akan membunuh Nabi Musa ya. Dan Musa yang meminta kepada kaumnya untuk tetap sabar dan Allah minta tolong kepada Allah, dan kemudian nanti akan ada Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan seterusnya. Amin ya Rabb, lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud narju rahmataka wa nakhsha 'adzabaka ya Rabbana anta ilahuna wa ibad. Ya Allah ya Tuhan kami, Allah Tuhan kami, Tuhan kami adalah hamba-hamba kepada Allah kami beribadah, kepada Allah kami ruku dan sujud ya Allah. Allahumma fir lana warhamna warham aba'ana wa ummahatina. Ya Allah, ampunilah dosa kesalahan kami, para orang tua kami, saudara-saudara kami semua yang masih hidup bersama kalian telah wafat dari kami semua ini ya Allah. Ampunilah kami semua ini. Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa riqab aba'ina wa ummahatina wa ikhwatina wa akhwatina ya Allah. Ya Allah, bebaskan diri kami, orang tua kami, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, saudara kami yang laki dan perempuan. Bebaskan kami semua ya Allah, bersama dengan kami ya Allah. Rabbi zidna ilman wa zidna fahman. Rabbana afid alaina sabran. Rabbana afid alaina sabran. Rabbana afid alaina sabran. Allahumma ya muqallibal qulub wa ya musarrifal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Ya Allah, yang zat membolak-balikan hati kami, hati hamba-hamba-Mu, teguhkan, kuatkan hati kami untuk iman akan kepada Dia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu waliyul taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.